Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikramu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayanu fadlihim. Hadis 50 wa 300. Wa an Yazid bin Hayyan qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhum falamma jalasna ilaihi qala lahu Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsiran ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithahu wa ghazawta ma'ahu wa salaita khalfahu laqad laqita ya Zaid khairan katsiran hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ya ibna akhi wallahi laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasitu ba'da alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama haddathtukum faqbalu wa ma la fala tukallifuni thumma qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban ma in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah fahamidallah wa athna alayhi wa wa'aza wa dhakkar thumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas fa innama ana basharun yushiku ay ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba wa ana tarikun fikum thaqalain awaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bih fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi thumma qala wa ahlu baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti udhakkirukumullah fi ahli baiti faqala lahu Husain wa man ahlu baitihi ya Zaid alaysa nisa'uhu min ahli baitihi qala nisa'uhu min ahli baitihi walakin ahlu baitihi man hurima as-sadaqata ba'dahu qala wa man hum qala hum alu aliyin wa alu aqilin wa alu ja'fara wa alu abbasin qal kullu haula'i hurimar sadaqah qal na'am rawahu Muslim wa fi riwayatin ala wa inni tarikun fikum thaqalain ahaduhuma kitabullahi wa huwa hablullah man ittaba'ahu kana 'alal huda wa man tarakahu kana 'ala dhalalah. Bab memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan keutamaan mereka. Hadis 350 dari Yazid ibnu Hayyan. Dia berkata, saya berangkat bersama Husain ibnu Sabrah dan Amr ibnu Muslim menuju Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu. Ketika kami telah duduk di hadapannya, Husain berkata, sungguh anda wahai Zaid telah menemukan kebaikan yang banyak. Anda telah melihat Rasulullah, telah mendengar hadisnya, telah berperang bersamanya, salat di belakangnya. Sungguh anda telah menjumpai kebaikan yang banyak wahai Zaid.
ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang Anda dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai putra saudaraku, demi Allah usiaku telah lanjut. Masa hidupku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lama berlalu, dan aku pun telah lupa sebagian yang dulu aku ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah, dan apa yang tidak maka janganlah memaksaku menceritakannya. Kemudian dia bercerita, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari berkhutbah di tengah-tengah kita di sebuah sumber mata air yang disebut Khum, terletak antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, menyanjung-nyanjungnya, menasihati dan memperingatkan, kemudian bersabda, amma ba'd, ingatlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia. Tidak lama lagi utusan Tuhanmu akan datang, dan aku pasti menyambutnya. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Yang pertama adalah kitabullah, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Maka ambillah kitabullah dan berpegang teguhlah dengannya. Maka beliau menyerukan dan menganjurkan untuk mengikuti kitabullah. Kemudian beliau bersabda, dan keluargaku, aku peringatkan kalian, takutlah kepada Allah terhadap keluargaku. Maka Husain bertanya kepada saya, siapakah keluarga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Zaid, bukankah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk Ahlul Baitnya? Dia menjawab, istri-istri beliau termasuk Ahlul Bait beliau. Akan tetapi Ahlul Bait beliau adalah orang yang haram memakan sedekah sesudahnya. Husain bertanya, siapakah mereka? Zaid berkata, mereka adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja'far, dan keluarga Abbas. Dia bertanya, mereka semua itu diharamkan makan sedekah? Dia menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat, ingatlah sesungguhnya aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara agung. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu tali agama Allah. Barang siapa mengikutinya pasti berada di atas petunjuk, dan meninggalkannya pasti di atas kesesatan. Hadis wahid wa khamsuna wa thalathmi'ah. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Rawahul Bukhari. Hadis 351 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, secara mauquf dia berkata, perhatikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ahlul baitnya. Hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, menyambung apa yang kita sampaikan pada minggu lalu, yaitu syarah dari hadis Yazid bin Hayyan yang diriwayatkan oleh Husain bin Sabrah radhiyallahu anhum ajma'in,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya di mata air yang dikenal dengan nama Khum, yang disebut dengan Ghadir Khum, antara Makkah dengan Madinah. Dan hadis ini hadis yang selalu digunakan oleh orang Syiah sebagai dalil yang kuat bagi mereka untuk mencintai Ahlul Bait, cinta yang mereka maksudkan, cinta yang mereka inginkan. Kalau tidak, sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang sangat ideal di dalam cinta kepada Ahlul Bait. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai keluarga Rasulullah SAW tidak dengan ghulu, tidak berlebih-lebihan, dan tidak juga dengan tafrid, melalai-lalaikan. Sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di semua akidah yang ada pada firqah-firqah yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada mereka kesesatan. Maka kecintaan Ahlu Sunnah terhadap Ahlul Bait, dia pertengahan antara cinta Rafidah dengan kebencian Nawasib. Orang-orang Rafidah mencintai Ahlul Bait dengan cinta yang ghulu, sehingga mengangkat mereka kepada kedudukan yang tidak layak didudukkan manusia. Mereka menyatakan bahwa Ahlul Bait adalah orang-orang yang maksum. Mereka menjadikan Ali bin Abi Thalib, mendudukkannya ke tempat kenabian. Bahkan Ali bin Abi Thalib, bahkan di sebagian mereka mengangkat dan menjadikannya sebagai Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang terjadi pada zaman Ali bin Abi Thalib. Sebuah kelompok ekstrim orang Syiah datang kepada Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib waktu itu adalah khalifah, menjabat khalifah setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kiranya ketika Ali bin Abi Thalib keluar dari masjid, kiranya mereka berdiri. Apa kata mereka? Anta huwa huwa. Engkaulah wahai Ali, engkaulah dia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dia apa yang kalian maksud? Kata mereka semua, anta rabbuna la ilaha illa anta. Engkau adalah Tuhan kami, tidak ada ilah kecuali engkau. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sungguh ucapan kalian adalah ucapan yang mungkar. Aku berikan kalian taubat selama 3 hari. Kan tapi ajaran itu benar-benar sudah meresap pada diri mereka, yang diajarkan oleh salah seorang Yahudi licik yang terkenal, yaitu Abdullah bin Saba. 3 hari diundurkan oleh Ali bin Abi Thalib untuk bertaubat, karena orang yang mengucapkan kata-kata kufur yustatab, diberi taubat oleh pemerintahan selama 3 hari. Kalau seandainya tidak ada taubat, maka dia akan dibunuh. Pada hari yang ketiga mereka juga tidak bertaubat. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib dalam syairnya? Falamma ra'aitu amran munkara ajjaztu nari wa da'awtu qumbura. Dia bilang ketika itu, ketika saya melihat perkaranya sudah sebuah kemungkaran, maka aku bakar api dan aku panggil kumbur. Kumbur adalah pengawal setia Ali bin Abi Thalib, tangan kanannya. Dia panggil, kemudian dia masukkan semua orang yang mendakwakan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhannya ke dalam api tersebut. Begitu besarnya perlakuan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib sehingga mereka menuhankan. Berbeda lagi dengan Nawasib. Disebut Nawasib
atau nasibah, kelompok yang keluar di awal-awal Islam. Mereka adalah kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa Ahlul Bait keluar dari agama Islam. Jadi di sini ada dua kelompok, yang satu mencintai sehingga berbuat ghulu, berlebih-lebihan, yang satu lagi berbuat kezaliman terhadap Ahlul Bait. Mereka mengkafirkan semua Ahlul Bait. Itu yang disebut nawasib. Ahlus Sunnati wal Jamaah pertengahan antara dua ajaran ini, di dalam kecintaan mereka terhadap Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Abdullah bin Abbas datang ke rumah Zaid bin Thabit, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya, diangkat Zaid bin Thabit oleh Abdullah bin Abbas, menaikkan kepada untanya. Apa kata Abdullah bin Abbas? Beginilah seharusnya kami berbuat kepada ulama kami. Yaitu Abdullah bin Abbas mengangkat, menghormati Zaid bin Thabit sebagai salah seorang ulama sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, beginilah hakadha naf'alu bi ulama'ina. Beginilah kami berbuat kepada ulama-ulama kami. Apa kata Zaid bin Thabit? Wahai Abdullah, perlihatkan tangan engkau. Maka diperlihatkanlah tangan Abdullah bin Abbas kepada Zaid bin Thabit. Ketika diperlihatkannya, diambilnya tangan tersebut dan dia cium. Kemudian dia mengatakan, beginilah kami seharusnya berbuat kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diciumnya tangan tersebut. Dan dia siapa? Dia adalah muridnya Abdullah bin Abbas, adalah murid dari Zaid bin Thabit. Akan tapi hal itu tidak menghalanginya untuk mengambil tangan Abdullah bin Abbas, kemudian menciumnya, kemudian mengatakan, wa hakadha naf'alu bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah, ginilah seharusnya kami berbuat kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kedudukan yang sangat mulia di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Pembagian harta ghanimah dimulai dari ahlu baiti Rasulullah SAW. Dimulai dari ahlu baiti Rasulullah, kemudian baru kepada kalangan muhajirin, baru kalangan ansar, kemudian orang-orang yang setelah mereka. Jadi kedudukan ahlul bait, kedudukan yang sangat utama di pandangan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya tidak perlu Syiah mengajarkan ahlu sunnah bagaimana mencintai ahlul bait. Tidak perlu mereka mengajarkan, karena mereka hanya menjadikan ahlul bait sebagai tameng, sebagai alasan untuk menuduh Islam dari belakang. Jadi cinta mereka dusta kepada ahlu baiti Rasulullah SAW. Makanya wasiat yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, apa kata beliau? Urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Perhatikanlah Muhammad dalam keluarganya. Perhatikanlah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya. Jadi sahabat Rasulullah SAW memperhatikan besar, perhatian mereka begitu besar terhadap ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan ini ma'ruf, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah, dari sejarah Rasulullah SAW. Kecintaan para sahabat kepada cucu-cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, ma'ruf, sangat dikenal. Bagaimana nasihat mereka ketika Husain mau berangkat ke Irak dan semacamnya, dari kalangan ulama-ulama sahabat seperti Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya, sangat dikenal. Hadis ini juga, yaitu hadis Yazid bin Hayyan, menunjukkan keutamaan menjadi sahabat Rasulullah SAW. Dan itu diakui juga oleh Husain bin Sabrah. Dia mengatakan kepada Zaid, laqad lakita ya Zaidu khairan katsira. Wahai Zaid, engkau sungguh
mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Apa keutamaan yang sangat banyak yang ditemui oleh Zaid bin Arqam? Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah, engkau mendengar ceritanya, engkau berperang bersamanya, engkau salat di belakangnya. Alangkah indahnya ucapan Husain bin Sabrah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mendapatkan keutamaan hidup bersama Rasulullah SAW. Dan itu tidaklah unsur kesengajaan. Orang-orang yang hidup bersama Rasulullah SAW bukanlah unsur kesengajaan bahwa mereka hidup bersama Rasulullah. Akan tapi mereka hidup bersama Rasulullah SAW karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pengawal, pembela Rasulnya yang mulia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Inna Allah nazara ila qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada semua hati anak manusia, mulai diciptakannya Adam sampai hari kiamat. Kemudian dia melihat hati yang terbaik, dan dia tidak melihat hati yang terbaik kecuali hati Muhammad. Istafahu li nafsihi wabta'athahu li risalatihi. Kemudian hati yang baik tersebut diperuntukkannya untuk diri Allah Subhanahu Wa Taala. Diasingkannya hati Muhammad dari semua hati manusia, diasingkannya dan dikhususkannya hati yang termulia ini untuk menjadi pengemban risalah yang akan dia turunkan di akhir zaman. Summa nazara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melihat kembali hati-hati anak Adam setelah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin cari di mana kabilah, di mana kaum, di mana generasi yang layak ditempatkan hati yang terbaik ini. Dilihatnya juga hati-hati kita, hati-hati sebelum kita dan sudah kita, tidak layak satu pun kecuali hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya mereka itulah satu-satunya kaum yang mempunyai hati yang terbaik dari seluruh hati anak Adam. Maka diletakkannya lah hati yang terbaik ini pada hati-hati yang terbaik, agar risalah yang akan dibawa nantinya oleh hati yang terbaik ini terjalankan begitu hebatnya dengan pembela-pembela yang sangat luar biasa ini, kalangan Muhajirin dan Ansar. Dia bukan sudfah, dia bukan datang begitu saja, akan tetapi telah diatur semenjak azalinya, semenjak Adam alaihi salam belum diciptakan. Allah Subhanahu Wa Taala telah terangkan itu. Makanya tidak bisa orang-orang setelah mereka bisa menyaingi hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keimanan. Tidak ada satu kelompok pun manusia berkumpul sehebat hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka celakalah Syiah yang telah mencela hati yang terbaik dari umat ini, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadisnya, berperang bersamanya, salat engkau bersamanya. Adalah ucapan yang indah dari Husain bin Sabrah, menggambarkan keutamaan sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Dari kalangan Muhajirin dan Ansar, sahabat, dan mereka juga mengerti keutamaan tersebut, sehingga mereka tidak sia-siakan. Ketika mereka tahu bahwa mereka adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, mereka tidak sia-siakan Rasulullah SAW dengan kesibukan dunia mereka. Akan tetapi mereka jadikan dunia mereka untuk membela Rasulullah SAW. Itu dia perjanjian Aqabah. Ketika 40 orang dari kaum Ansar datang menyelinap di keheningan malam di kota Makkah. Bukan kota mereka, mereka tinggal di Madinah. Akan tetapi ada pertemuan khusus
pertemuan rahasia yang tidak boleh didengar oleh orang Quraisy antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang Ansar, orang-orang yang telah menyatakan diri mereka muslim di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan perpindahan dari kota Makkah menuju kota Madinah. Apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dikelilingi oleh orang-orang Ansar. Sudah itu, sebelum Rasulullah SAW berbicara, datang salah seorang Ansar, dan dia adalah yang terkecil umurnya. Dia mengatakan, mahlan ya Ansar, tunggu sebentar wahai Ansar, sesungguhnya baiat kalian kepada orang ini, yaitu kepada Muhammad, tahukah kalian dampak yang kalian akan rasakan? Bahwa baiat kepada orang yang berada di sebelah kalian ini berarti konsekuensinya akan terbunuh orang-orang terbaik di antara kalian. Konsekuensinya kalian akan dijadikan sebagai sasaran empuk bagi seluruh orang Arab, kalian sendirian. Konsekuensi dari berbaiat pada malam hari ini, kalian beringsut-ingsut, kalian datang diam-diam ke tempat bai'ah Aqabah ini, berarti kalian harus rela mengorbankan harta bahkan jiwa. Kalau seandainya kalian rela dengan segala konsekuensinya, maka bai'atlah bagi kalian surga. Akan tetapi kalau seandainya kalian tidak sanggup, sesungguhnya dia lebih menerima uzur kalian hari ini daripada nantinya. Adakah ucapan yang lebih baik dari ucapan sahabat yang mulia seperti ini? Kalau seandainya kalian menerimanya sebagai konsekuensi, maka baiatlah dia. Sesungguhnya dengan berbaiat kalian dengannya, kalian akan mendapatkan surga. Akan tetapi kalau seandainya kalian tidak bisa menerimanya, kalian tidak sanggup menerima orang-orang terbaik, kalian akan terbunuh, harta dan jiwa kalian akan hilang, dan kalian akan dijadikan makanan dan umpan yang lezat bagi orang-orang dan kabilah-kabilah Arab seluruhnya. Maka dari mulai hari ini kalian menunjukkan uzur. Katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, kami tidak sanggup. Carilah kaum lain, carilah kabilah lain, carilah Ansar lain. Kami tidak sanggup untuk menahan penderitaan setelah kami membela engkau. 40 orang tersebut dengan hati satu mengatakan, kami rela wahai fulan untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW. Semenjak itulah mereka mengerti bahwa Rasulullah SAW adalah segalanya dalam kehidupan mereka. Sebagaimana itu terpatrikan di dalam hati mereka. Terpatrikan. Umar mencoba agak jujur kepada dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah saya mencintai, sesungguhnya aku mencintai engkau ya Rasulullah melebihi semuanya. Kalau seandainya ada tawaran engkau dengan yang lainnya, saya akan pilih engkau kecuali diriku ya Rasulullah. Dia ingin membuktikan kejujuran dirinya bahwa dirinya lebih ia cintai dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Mengajarkan bagaimana mencintai Rasulullah. Tidak wahai Umar, tidak wahai Umar, termasuk terhadap dirimu, engkau harus mencintaiku daripada dirimu. Begitu Umar diajarkan oleh Rasulullah SAW, pada detik itu juga dia mengatakan, sekarang ya Rasulullah, saya telah mencintai dirimu melebihi diriku lagi. Itu yang dipahami oleh semua sahabat Rasulullah SAW. Dalam ucapannya yang sangat masyhur, selalu disebut-sebutnya ketika kalangan sahabatnya, la yu'minu ahdukum hatta takunu hawahu taba'an lima ji'tu. Tidak akan beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikut dari semua yang aku bawa. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan beriman seseorang sampai dia lebih mencintaiku dari dirinya, orang tuanya, bahkan semua manusia. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW telah ditanamkan sedini mungkin oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dan itu terbukti bagaimana gundahnya Ansar
dan dia Ansar yang telah membela Rasulullah SAW pada semua peperangan. Yang disebut Ansar, dia adalah pembela di saat orang tidak membelanya, pendukung di saat orang lari darinya. Dialah Ansarul Rasulullah SAW. Wuzara'uh, perdana menterinya. Ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW telah mengumumkan pengampunan kepada seluruh kaumnya, bahwa mereka dibebaskan, tidak ditawan. Kelihatan juga oleh para Ansar bahwa Rasulullah SAW juga membagikan harta ghanimah Hunain ke seluruh sahabatnya yang orang-orang di Makkah, sedangkan Ansar tidak diberi sedikit pun oleh Rasulullah SAW. Tidak diberikan oleh sedikit pun oleh Rasulullah. Setelah itu berkumpul 2 orang Ansar, 3 orang berbisik-bisik. Datanglah was-was syaitan di kalangan mereka. Apa yang terjadi? Lihat, mereka berbicara sesama mereka. Lihat, Rasulullah SAW telah berpihak kepada kaumnya. Rasulullah SAW membagikan harta Hunain, ghanimah Hunain, bukan kepada kita sama rata. Padahal tahu, yang pertama kali lari berperang dari perang Hunain adalah orang-orang Mekah. Siapa yang dipanggil oleh Rasulullah SAW ketika semuanya lari? Ansar. Tiba-tiba Rasulullah SAW tidak membagikan harta ghanimah kepada kita. Benar kiranya Rasulullah SAW berkeinginan untuk menetap di Mekah. Jadi kepedihan mereka, keinginan, sangkaan mereka bahwa Rasulullah SAW berkeinginan tinggal di kota Mekah lebih pedih lagi daripada ketidakdapatan mereka dari harta ghanimah yang tidak dibagi kepada Rasulullah, yang tidak dibagikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Tidak tahan Sa'ad bin Ubadah mendengar hal itu, dia datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya Ansar berbicara tentang engkau dengan sesuatu yang menyakitkanku, tentang pembagian harta Hunain. Di mana engkau wahai Sa'ad? Bagaimana pendapat engkau? Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah bagian dari kaumku. Jadi Sa'ad bin Ubadah, dia berterus terang dengan Rasulullah SAW bahwa dia adalah bagian kaumnya. Alasan yang disebutkan dan dikemukakan oleh kaumnya juga dia terima. Akan tapi dia tidak suka itu menjadi bahan ceritaan di belakang Rasulullah SAW. Dia lebih suka terus terang. Biarlah Rasulullah SAW marah besar kepadanya, yang penting Rasulullah telah disebutkan buruk, dia sampaikan ke hakikat sebenarnya. Kalau begitu wahai Sa'ad, kumpulkan Ansar. Kumpulkan Ansar. Jangan biarkan seorang pun selain dari Ansar masuk. Saya ingin berbicara dengan Ansar. Kumpul Ansar di sebuah kemah yang sangat besar. Ribuan orang dari kalangan Ansar hadir. Setelah berkumpul, datanglah Sa'ad bin Ubadah. Ya Rasulullah, telah berkumpul semuanya. Oke. Masuk Rasulullah SAW, kemudian dia mengatakan, Ya ma'syara Ansar, wahai sekalian Ansar, ucapan apa, desus-desus apa yang aku dengar dari kalian? Kemarahan apa yang membuat kalian benci terhadapku? Bukankah aku temukan engkau wahai Ansar dalam keadaan bercerai-berai, kemudian aku satukan kalian? Bukankah aku temukan wahai Ansar kalian dalam keadaan miskin, kemudian Allah kayakan kalian melalui perantaraku? Bukankah aku dapatkan kalian di dalam keadaan sesat, kemudian Allah tunjukkan kalian melalui perantaraku? Semuanya mulai tertunduk, semuanya mulai terdiam. Apa kata Rasulullah SAW? Kenapa kalian tidak menjawab? Kenapa kalian diam? Jawablah wahai Ansar. Apa kata mereka semua? Dengan apa kami menjawab ya Rasulullah? Dengan ucapan apa kami bisa menjawab? Sesungguhnya milik Allah lah, milik Rasulullah lah keutamaan dan kemuliaan semuanya. Apa kata Rasulullah? Kalau seandainya kalian ingin, kalian bisa menjawabnya.
Kalian bisa mengatakan, wahai Muhammad, bukankah engkau datang dalam keadaan terusir, kemudian kami terima engkau dengan tangan terbuka? Wahai Muhammad, bukankah engkau datang dalam keadaan hina, kemudian kami angkat engkau menjadi penguasa di daerah kami? Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapatkan engkau dalam keadaan fakir, kemudian kami kayakan engkau dengan harta kami. Apa kata mereka setiap Rasulullah SAW berucap dengan lisan beliau, dengan ucapan seperti itu? Apa kata mereka? Allah wa rasuluhu amanu wa afdal. Allah dan Rasulnya lah, wahai Rasulullah, milik utama, berutang budi kami semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Ansar, terus terang saya katakan, apakah kalian rela orang-orang berangkat dengan hewan ternaknya dan kalian berangkat menuju Madinah bersama Rasulullah SAW? Orang-orang berangkat dengan hewan, kalian berangkat bersama Rasulullah SAW. Wahai Ansar, apakah kalian suka bahwa orang-orang berebut dengan dunianya sedangkan kalian berangkat bersama Rasulullah SAW pulang? Demi Allah, jika seandainya semua orang mempunyai jalan dan Ansar mempunyai jalan, niscaya saya akan melewati jalan Ansar. Kalaulah saya tidak dilahirkan di Makkah, maka saya rela dilahirkan di kota Ansar, di kota Madinah. Sesungguhnya manusia adalah pakaian dan Ansar adalah hatinya. Ucapan itu membuat mereka semuanya menangis. Tahukah antum bahwa kenapa mereka menangis? Menangis tidak lain dan tidak bukan hanya karena mereka mendengar bahwa Rasulullah SAW berkeinginan untuk tinggal di Makkah, tidak lagi bersama mereka. Sehingga itu yang dirasakan oleh semua sahabat Rasulullah SAW ketika mereka bertemankan dengan Rasulullah SAW. Dan juga cerita tentang wafatnya Rasulullah adalah sesuatu yang luar biasa. Bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi ucapan Husain bin Sabrah adalah ucapan yang sangat luar biasa. Engkau telah melihat Rasulullah, engkau mendengar hadisnya, engkau berperang bersamanya, dan engkau salat di belakangnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika sakit berat, para sahabat sedang salat, sudah berapa hari Rasulullah SAW tidak bangun dari tidurnya. Tiba-tiba di depan itu Rasulullah SAW, rumahnya di depan mihrab, dibukanya pintu, kemudian dia tersenyum. Nyaris semua sahabat Rasulullah SAW mau membatalkan salat fardunya ketika mereka melihat Rasulullah SAW bangkit dari tidurnya. Begitu kecintaan mereka sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW. Cinta yang memang sudah tertanam dari hati yang mulia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW terhadap hati yang mulia, sehingga mereka benar-benar memahami bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, kita lanjutkan. Faedah hadis ini juga bahwa adab di dalam menuntut ilmu, bahwa seorang alim tidak dibenarkan berbicara kecuali atas ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia tidak boleh berbicara atas kebodohan. Dia tidak boleh berbicara atas prasangka. Akan tetapi dia berbicara harus di atas ilmu. Sebagaimana orang yang bertanya kepadanya juga tidak boleh memaksanya. Memaksa seorang ulama atau seorang dai untuk menjawabnya. Apa kata Zaid bin Arqam? Semua yang aku ceritakan maka terimalah. Akan tetapi sesuatu yang tidak mampu, maka jangan bebani saya dengan sesuatu yang saya tidak mampu. Makanya ulama-ulama salaf ketika dia menjawab ilmu, maka mereka menjawab dengan
apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di atas basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, inilah jalanku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Apa kata Abdullah bin Umar ketika dilihat oleh salah seorang kawannya, kenapa engkau menggeleng wahai Abdullah bin Umar? Menggeleng, kenapa engkau menggeleng sendirian? Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak tahulah saya. Orang-orang di belakang itu memaksa saya untuk menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Orang-orang di belakang saya memaksa saya untuk menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Di mana perkataan Allah dan di mana perkataan Rasulullah SAW. Itu dia Abdullah bin Umar. Dia menjawab sesuatu yang hanya dia tahu. Ini Imam Malik. Datang kepadanya orang dari jauh, dari Rusia. Berharap dia mendapatkan jawaban dari Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Ulama besar Madinah Nabawiyah, pemimpin dari salah satu mazhab yang 4. Datang kepadanya, dia membawa satu buah buku yang panjang, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan titipan dari ulama-ulama besar Khurasan, Rusia. Mereka titipkan dari salah seorang ulama yang berangkat haji, agar mereka bisa mendapat jawabannya dari Imam Darul Hijrah, Imam Malik. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan itu dia sampaikan ke Imam Malik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 40 pertanyaan. Dari 40 pertanyaan tersebut yang dijawab oleh Imam Malik hanya berapa buah? 4 atau 5 pertanyaan. Sisanya Imam Malik mengatakan la, saya tidak tahu. Apa kata orang tersebut? Subhanallah. Ini dia Imam Darul Hijrah. Imam Malik yang masyhur itu 40 pertanyaan cuma hanya bisa menjawab 5 atau 6 pertanyaan. Mana dia? Imam yang masyhur. Apa kata Imam Malik? Ya, ini dia Imam Malik. Ini dia Malik. Dan sampaikan kepada orang-orang yang berada di belakang, sesungguhnya Imam Malik tidak mengetahui. Perkataan Imam Malik dengan kata-kata yang jujur itu bukanlah celaan baginya. Cerita itu berkembang terus menerus sampai akhir zaman, menjadi keutamaan yang sangat luar biasa bagi Imam Malik. Sesuatu yang tidak terlupakan dari sejarahnya, bahwa Imam Malik adalah orang yang berilmu. Begitu hati-hatinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bertanya dan di dalam menjawab pertanyaan, sehingga benar bahwa yang didapatkan oleh mereka tersebut benar-benar ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini diajarkan oleh para sahabat. Di awal-awal kali Islam sudah diajarkan. Sesuatu yang saya tidak mampu, jangan paksakan saya. Alangkah baiknya setiap dai mempunyai metode seperti ini. Setiap dai mempunyai metode seperti ini. Dia yang dia tidak tahu, dia tidak menjawab. Dan ketidaktahuan itu jangan pula dianggap adalah kebodohan. Waduh. Kawan-kawan dan kita juga duduk lebih dari 4 tahun di Madinah. Bahkan kawan-kawan ada yang duduk 10 tahun, 15 tahun. Duduk di sebuah pengajian Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah ta'ala, dengan sesama kawan, bahwa la adri, tidak tahunya Syekh Abdul Muhsin mungkin adalah ilmu yang paling kita ketahui dari ilmu syariat. Jadi tidak tahunya beliau itu adalah ilmu yang paling kita ketahui, yang bisa kita ulas 2 jam atau 3 jam. Dia tidak mengetahuinya. Dia mengatakan tidak tahu. Bukan karena tidak bisa menjawabnya, akan tapi ketidaktahuan tersebut dari kedalaman ilmu yang beliau dapatkan. Bisa saja ilmu yang tidak tahu tersebut diakibatkan karena perselisihan yang sangat mendalam sekali di kalangan para ulama, sehingga beliau tidak tahu merojihkan. Kalau seandainya Anda tanyakan mungkin tentang perselisihan tersebut, dia akan berbicara 2 jam, 3 jam. Akan tapi dia menjawab tidak tahu yang kuatnya dari pendapat para ulama tersebut. Jadi dia menjawab tidak tahu tersebut dari kedalaman ilmu yang dia dapatkan, bukan karena kebodohan atau dia sama sekali tidak pernah mendengarnya. Umurnya sudah tua. Nyari satu permasalahan yang dia hadapi tersebut sudah ribuan kali dia jawab. Ribuan kali dia jawab. Satu pertanyaan
yang diberikan kepadanya dari umur yang begitu tua, dan tekunnya beliau mengajarkan ilmu din, ilmu agama, kitab dan sunnah. Sekaliber beliau itu, mungkin satu pertanyaan sudah 1000 kali ditanyakan kepada beliau. Bagaimana tidak lancarnya? Bagaimana mungkin dengan tidur pun dia akan bisa menjawab? Karena sudah begitu seringnya menjawab pertanyaan tersebut. Akan tapi dengan begitu seringnya, tidak jarang pula kita mendengar ucapan la adri, saya tidak tahu. Sangat mudah bagi beliau untuk mengatakan tidak tahu. Lihat orang-orang muta'alimun di kalangan ahlul bid'ah, tidak kita dapatkan. Tidak ada nyaris pertanyaan sedikit pun lepas darinya. Saringan yang begitu ketat, semuanya dia jawab, sekalipun jawabannya itu mengantarkan manusia kepada neraka. Fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu, kemudian sesat dan menyesatkan. Sesat yang menjawab dan menyesatkan yang bertanya. Semuanya, kedua-duanya masuk neraka. Kedua-duanya masuk neraka. Dan juga hadis yang ini juga faedah. Wasiat Rasulullah SAW di samping untuk menjaga ahlul bait adalah bahwasanya Rasulullah SAW mewasiatkan bahwa aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Pertama kitabullah, dan yang kedua adalah ahlul baitnya. Beliau meninggalkan kitabullah, dan di riwayat lain dikatakan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang-orang Syiah berpendapat seperti ini, tidak disebutkan di sini sunnah Rasulullah. Rasulullah hanya mewasiatkan kitabullah dan keluarganya. Mana dia sunnah? Kita katakan kita tidak dapatkan di sini, akan tapi kita dapatkan di ratusan riwayat-riwayat lain. Kita tidak mengadu al-sunnah dengan sunnah, akan tapi kita menggabungkan. Memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan di sini sunnahnya, akan tapi kitabullah adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah adalah kitabullah. Bahwa di dalam pemahaman ahlu sunnah, bahwa Al-Quran dan sunnah tidak ada bedanya. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan antara Al-Quran dan sunnah adalah ahlul bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman, seseorang nantinya bertelekan di atas kursinya, kemudian dia mengatakan cukup bagi kami kitabullah. Cukup bagi kami kitabullah. Adapun yang tidak datang dari kitabullah, maka kita tidak terima. Ini yang disebut Qur'aniyun, orang yang mengambil standar ilmu syariat hanya dari Al-Quran, tidak dari hadis. Akan tetapi dari mana ahlu sunnah mendapatkan perintah untuk memegang hadis Rasulullah SAW? Di gunung riwayat, atau riwayat yang menggunung tentang perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi, dan sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Sunnah Rasulullah adalah wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Semua yang keluar dari Rasulullah SAW adalah wahyu yang diwahyukan. Berarti sunnah adalah wahyu. Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang datang dari Rasul maka ambillah. Jadi semua yang datang dari Rasulullah, baik dari Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril maupun sunnah Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Rasulullah, semuanya datang dari Rasul, kita ambil. Tidak kita pilah-pilahkan. Jadi wasiat Rasulullah SAW ini yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah juga. Dan ini dalam semua hal. Maka sesatlah orang yang sesat yang mengatakan bahwa pengambilan akidah tidak bisa dari hadis ahad. Tidak bisa dari hadis ahad. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Sungguh besar ucapan yang datang dari pikiran mereka, mereka tidak ucapkan kecuali dusta. Berbahaya jika seandainya ada pemahaman bahwa akidah hanya bisa diambil dari hadis mutawatir. Berbahaya sekali pendapat yang seperti ini.
Akidah tidak boleh diambil dari hadis ahad, pendapat yang sangat berbahaya. Banyak akidah-akidah ahlu sunnati wal jamaah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah SAW akan terbuang. Dan pemahaman ini banyak sekali merocoki para pemuda. Dan ini adalah asas dan pondasi besar ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah, dia mengatakan bahwa akidah tidak boleh diambil dari hadis ahad. Sehingga mereka tidak mempercayai azab kubur, tidak akan mempercayai adanya turunnya Isa al-Masih, tidak mempercayai adanya Mahdi, tidak akan mempercayai adanya syafaat, tidak mempercayai adanya mizan, tidak mempercayai adanya haud telaga Kautsar. Coba bagaimana pemuda kita yang tidak mempercayai? Ulama kita mengatakan orang yang tidak mempercayai dengan sesuatu dia tidak akan mendapatkannya. Tahukah antum cerita Mu'tazilah yang disolatkan oleh salah seorang Sunni? Mu'tazilah meninggal, salah seorang ulama Mu'tazilah. Dan ulama Mu'tazilah tidak mempercayai hadis ahad sebagai akidah. Jadi pemahaman ini diambil dari kelompok-kelompok yang sesat. Pemahaman akidah tidak bisa diambil dari hadis ahad, adalah pemahaman sesat dari ajaran Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah di antara akidahnya tidak mempercayai adanya syafaat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba ada salah seorang ulama Sunni menyolatkan Mu'tazilah tersebut, menyolatkan jenazah, maksudnya menyolatkan jenazahnya. Setelah dia selesai, dicemehkanlah oleh kawan-kawannya, engkau menyolati orang Mu'tazilah, orang sesat itu. Apa katanya? Iya, saya solatkan. Tapi tahukah antum apa yang saya sampaikan di dalam solat saya? Apa kata orang tersebut? Tidak tahu saya. Sampaikan. Apa yang disebutkan? Engkau sebutkan. Sungguhnya saya berdoa kepada Allah di dalam solat jenazah saya itu, ya Allah, sungguhnya hamba-Mu ini yang saya solatkan ini tidak percaya dengan syafaat Nabi-Mu, maka haramkanlah untuknya syafaat Nabi-Mu. Sungguhnya hamba-Mu ini tidak percaya dengan azab kubur, maka berikanlah kepadanya azab kubur. Sungguhnya hamba-Mu ini tidak percaya adanya telaga Kautsar, maka haramkan baginya telaga Kautsar. Berbahaya pemahaman seperti ini. Akan hilang sekerat akidah. Dan pemahaman ini bertentangan dengan nas sharih. Apa yang dimaksud hadis ahad? Kita terangkan lebih mudah lagi. Apa yang mereka tolak dari hadis ahad? Hadis ahad itu adalah hadis yang diriwayatkan atau dibawakan oleh satu orang, dua orang sahabat Rasulullah SAW. Tidak cukup orangnya mutawatir. Maksudnya orang yang membawakan hadis itu tidak banyak, sehingga mereka mengatakan bahwa orang yang meriwayatkan satu atau dua orang saja bisa kemungkinan dia alfa atau dia alpa, dia bisa lalai, sehingga kalau itu dijadikan akidah akan berbahaya, karena akidah sifatnya yakin, sedangkan hadis ahad yang diriwayatkan oleh satu dua orang itu sifatnya zanni, prasangka, bisa benar bisa salah. Dia mengatakan begitu. Kita katakan, kalau seandainya agama Islam, akidah boleh disampaikan dengan jumlah yang ramai, maka sungguh bodoh Rasulullah SAW mengirim Muaz bin Jabal sendirian mengajarkan akidah ke penduduk Yaman. Kenapa? Kalau penduduk Yaman itu Hizbut Tahrir, datang Muaz bin Jabal ke Yaman, Muaz bin Jabal mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni orang berbuat syirik. Maka penduduk Yaman akan mengatakan, wahai Muaz, engkau sendirian menyampaikan. Dan hadis yang engkau sampaikan karena sendirian ahad, tidak mutawatir, engkau tidak berjumlah banyak, sehingga memungkinkan engkau berdusta atau engkau salah, engkau mungkin mendengar waktu itu mengantuk. Maka dalam hal ini, wahai Mu'adz, kami tidak terima hadis ini. Tidak ada yang begitu. Semua mereka mendengar dan masuk Islam gara-gara satu orang Mu'adz. Kalau seandainya akidah harus diambil dari jumlah yang sangat banyak, 4 atau 5 orang dan seterusnya, niscaya tidak sah Islamnya orang-orang penduduk Madinah ketika Rasulullah SAW mengirim Mus'ab bin Umair sendirian. Dan juga bagaimana ahlul bid'ah mengajarkan agamanya, akidahnya kepada jamaahnya.
Bisa-bisa jamaahnya akan mengatakan Anda sendirian, entah benar atau tidak. Harus diajarkan bergerombolan, baru kami percaya bahwa itu akidah. Dan ini jelas terbantahkan akidah tersebut. Jadi pemahaman seperti itu sangat berbahaya, dan itu harus dijauhkan dari pemikiran-pemikiran pemuda kita. Harus dijauhkan dari pemikiran pemuda-pemuda kita. Dan berapa banyak kebangkitan Islam dihalang-halangi oleh kelompok-kelompok yang semisal seperti itu. Terhalangi untuk memahami Islam yang benar, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tawqirul ulama'i wal kibari wa ahlil fadli wa taqdimuhum ala ghairihim wa raf'u majalisihim wa izharu martabatihim. Bab menghormati ulama, orang tua dan orang mulia, serta mendahulukan mereka, menjunjung tinggi kedudukan dan menampakkan martabat mereka. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Az-Zumar ayat 9. Bab 44 ini bab menerangkan tentang menghormati para ulama, tauqirul ulama wal kibar, orang-orang tua berumur, ahlul fadl, orang-orang yang mempunyai keutamaan, dan mendahulukan mereka atas yang lainnya, mengangkat kedudukan mereka dan menampakkan derajat mereka. Di antara adab ahlu sunnah wal jamaah adalah menghormati para ulama, menjunjung mereka, membesarkan nama mereka, dan tidak mencela mereka. Bagaimana pula seorang muslim akan mencela ulama jika seandainya mencela seorang muslim yang bukan ulama pun adalah sebuah dosa yang besar? Bagaimana seorang muslim bisa menghibah ulama jika seandainya menghibah muslim biasa pun adalah dosa yang besar? Apa kata Ibnu Asakir di dalam tarikh Damaskus, tarikh Dimashq? Ibnu Asakir mengarang kitab Tarikh Dimashq, sejarah Damaskus. Beliau mengarang tersebut dalam jilid ratusan jilid. Bukunya itu telah dicetak sebagian kecilnya, setebal ini, menyebutkan ulama-ulama yang masuk ke Damaskus dan keluar dari Damaskus, dan apa yang diucapkan mereka di dalam Damaskus. Beliau sebutkan itu. Apa kata para ulama? Subhanallah, alangkah sabarnya Ibnu Asakir di dalam menulis tersebut. Alangkah sabarnya dia dalam menulis. Berpuluh-puluh tahun dia menulis, tidak sedikit pun berubah gaya dan cara dan metode penulisannya. Sabar sekali. Apa kata Ibnu Asakir? Ala inna luhumal ulama'i masmumah. Ketahuilah, sungguhnya daging-daging para ulama tersebut beracun. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayitan fakarihtumuh, apakah kalian mau memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Niscaya kalian tidak akan mau. Nah, kalau seandainya menghibah manusia biasa, muslim biasa, adalah seperti memakan bangkainya ketika dia mati dimakan,
maka menghibah para ulama memakan bangkai ulama yang sudah diracuni. Jadi 2 kali lipat lagi. Makanya manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah menghormati para ulama. Sebaliknya manhaj Ahlul Bid'ah, mereka adalah orang-orang yang mencela para ulama. Ulama yang kita maksud adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Al-Quran dan Sunnah, ulama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pewaris para rasul, al-ulama warasatul anbiya. Yang disebut ulama adalah ulama yang mewarisi ilmu Rasul. Akan tetapi seseorang yang mewarisi ilmu Plato, Aristoteles dan semacamnya, mereka bukanlah ulama. Orang yang mewarisi ilmu yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, itu bukan ulama. Tidak pernah Al-Quran dan Sunnah menyebutkan mereka adalah ulama. Ulama adalah ulama yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW pada setiap zaman dan makan. Ulama ini yang harus kita hormati. Ulama ini yang harus kita bersimpuh di kursinya di setiap datang fitnah dan musibah. Jika seandainya kita tidak menjadikan mereka panduan, tidak menjadikan mereka dihormati dan semacamnya, maka kepada siapa kita harus menghormati? Sesungguhnya ulama-ulama tersebutlah yang akan menjaga din yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya katakan di dalam sepanjang sejarah bahwa Ahlus Sunnah satu-satunya kelompok yang menghormati para ulama. Sebaliknya Ahlul Bid'ah, mereka yang mencela para ulama. Lihat apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah. Apa yang dikatakan oleh Mu'tazilah kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sebagaimana dinukilkan oleh Asy-Syatibi di dalam kitabnya. Apa kata Syatibi? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan terhadap ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama'ul haid wan nifas, ulama haid dan nifas, mengerti hanya celana dalam wanita. Itu yang. Bagaimana orang-orang tasawuf membenci ulama-ulama? Mereka mengatakan da' ilmal waraq waqbal ilmal kharaq. Tinggalkan ilmu kertas. Kertas ini tinggalkan, tidak perlu kalian pelajari. Akan tapi mulailah kalian fokus terhadap ilmu kharaq, ilmu karamat, ilmu laduni dan semacamnya. Perkataan-perkataan sangat masyhur. Ahlul Bid'ah zaman sekarang juga telah mengatakan kepada orang-orang ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, semisal Syekh bin Baz, Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan ulama-ulama itu tidak paham fiqhul waqi'. Mereka tidak mengerti keadaan kondisi dunia zaman sekarang. Mereka hanya mengerti fikih, tapi tidak mengerti keadaan umat kontemporer zaman sekarang. Itu adalah pelecehan terhadap ulama. Bagaimana luar biasanya dakwaan mereka, ahlul bid'ah itu, terhadap dunia Islam, pemuda-pemuda Islam. Ketika mereka membagi-bagi para ulama, bahwa membagi para ulama mereka adalah ulama-ulama syabab, ulama-ulama muda, ulama-ulama yang mengerti tentang keadaan, ulama-ulama yang mengerti tentang problema umat. Sedangkan ulama-ulama tua itu, apa yang dia tahu? Seorang yang buta tidak mengerti apa-apa. Ulama sultan, ulama penjilat, ulama penguasa, tidak sedikit ucapan itu diucapkan kepada ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa sebenarnya yang mencela ulama? Siapa yang sebenarnya yang menghibahi para ulama? Mereka halangi
para pemuda untuk cinta kepada ulama-ulama yang sudah tua, makan asam garam kehidupan, sudah mengerti bagaimana tipu daya musuh dan semacamnya, mereka kiblatkan kepada ulama-ulama yang mereka sebut seperti Usamah bin Laden. Itu yang mereka sebut ulama. Makanya mereka sebut Syekh Usamah bin Laden. Tidak pernah Syekh Usamah bin Laden disebut Syekh, disebut Syekh Usamah bin Laden, Syekh Al-Zarqawi semacam. Tidak pernah dikenal dengan Syekh. Tidak ada Usamah bin Laden mengeluarkan sebuah buku fikih. Tidak ada dia mengeluarkan buku tentang akidah, dia disebut Syekh. Suatu hari pemuda-pemuda di Jazair yang ikut mengambil fatwa dari orang-orang muda-muda tersebut, yaitu untuk keluar memberontak terhadap pemerintahan di Jazair, mereka menanyakan pertanyaan kepada Syekh. Apa kata ulama kita tersebut? Kenapa kalian bertanya kepada kami tentang masalah din, tentang masalah agama, tentang masalah fikih? Tanyakan tentang permasalahan fikih ini kepada ulama-ulama kalian yang memfatwakan kalian bahwa darah orang-orang pemerintahan Jazair itu halal. Kenapa kalian menanyakan tentang wudu, tentang sholat, tapi kalian menanyakan tentang darah, kalian menanyakan kepada orang-orang yang tidak jelas? Sama ucapan itu diucapkan juga oleh Abdullah bin Umar ketika orang-orang Khawarij yang membunuh Husain, yang membunuh Utsman bin Affan. Dia datang dengan tertunduk sebagai seorang penuntut ilmu kepada Abdullah bin Umar, menanyakan apa hukumnya salat kalau seandainya ada darah nyamuk di badan kita. Dia bilang begitu. Dia tanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Subhanallah, kalian bertanya kepada aku tentang masalah darah nyamuk, tapi tidak bertanya kepada aku tentang darah Husain. Jadi mereka itu, kelompok-kelompok yang melenceng dari ajaran yang benar itu, kalau fikih baca Syekh bin Baz, kalau akidah baca akidah Syekh Utsaimin, kalau hadis baca buku Syekh Al-Albani. Tapi kalau masalah pemberontakan, masalah pemboman, masalah pemerintahan, masalah bagaimana menyelesaikan masalah umat, baca buku-buku yang entah berantah itu. Itu ulama mereka. Akan tapi ulama yang tidak mengerti din, karena mereka tidak pernah mengarang tentang permasalahan itu. Lihat bagaimana cerdasnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalamnya keilmuan mereka. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan para Ansar di Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, ketika Rasulullah SAW wafat. Orang Ansar duduk berkumpul ingin mengangkat khalifah. Ketika diangkat khalifah, para Ansar berpikir bahwa mereka ada khalifahnya dan Muhajirin ada khalifahnya. Datang Abu Bakar menyampaikan bahwa khalifah hanya dari Quraisy, tidak boleh. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Ansar, wahai kaum muslimin, tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Abu Bakar sebagai imam pengganti Rasulullah? Oh ya, betul, bahwasanya Abu Bakar yang menjadi imam kami. Apa kata Umar? Tidak sudikah kalian jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merelakan Abu Bakar menjadi pemimpin agama kalian, kalian tidak rela Abu Bakar menjadi pemimpin dunia kalian? Kalau seandainya kalian berkiblat tentang masalah agama terhadap ulama, kenapa kita tidak berkiblat kepada ulama tentang masalah dunia kita? Apakah dunia lebih berharga bagi kita daripada agama? Wallahi, di mata Islam dunia tidak ada apa-apanya. Makanya di dalam sepanjang sejarah tidak ada pembedaan antara dunia dan agama di dalam din. Apa kata Rasulullah SAW? Kanat Banu Israel tasusuhum anbiya'uhum. Adalah Bani Israel yang mensiasati mereka, yang mengurus urusan mereka adalah para nabi. Jadi nabi
yang mengatur agama dan dunia. Makanya lihat bagaimana indahnya Islam jika seandainya diatur oleh ulama. Dan lihat bagaimana hancur dan rusaknya khilafah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah ketika tidak ulama yang memimpinnya. Jadi kita katakan bahwa tauqir, penghormatan terhadap ulama adalah hal yang mutlak. Sebuah hal yang keharusan. Bagaimana tidak? Karena pada merekalah agama Allah Subhanahu wa taala. Pada merekalah kebahagiaan yang Allah turunkan melalui Rasulnya. Pada merekalah terjaga din. Kalau seandainya tidak ada mereka, maka tidak ada din. Orang-orang kufar menginginkan Islam ini jatuh, akan tapi bagaimana cara mereka menjatuhkan Islam? Mereka jatuhkan Islam dari orang-orang yang membawa Islam itu. Siapa itu? Mereka adalah ulama-ulamanya. Nah, bagaimana cara menjatuhkan ulama-ulama tersebut? Tentu dengan melecehkannya. Makanya tidak benar kalau seandainya kita melecehkan para ulama. Tidak pernah sejarahnya ahlu sunnah melecehkan para ulama. Demi Allah, kita melihat tidak sedikit air mata mengalir ketika ulama meninggal dunia. Dua ulama besar pada zaman sekarang seperti Syekh Albani dengan Syekh bin Baz meninggal pada suatu waktu, pada suatu zaman. Saya di Madinah. Tidak sedikit air mata keluar di kampus tersebut ketika pagi itu kami mendengar Syekh bin Baz dan Syekh Albani rahimahullah meninggal dunia. Karena meninggal dunianya mereka bukan meninggalnya satu orang, akan tapi hanyutnya din, hanyutnya agama, runtuhnya agama, robohnya din. Lihat bagaimana perubahan terjadi, pergeseran terjadi pada umat ini setelah mereka meninggal. Setelah meninggal Syekh bin Baz, setelah meninggal Syekh Albani rahimahullah. Lihat bagaimana sewenang-wenangnya ahlul bid'ah berbuat terhadap ahlus sunnah. Setiap satu meninggal tidak ada yang bisa menggantikannya. Semua yang hidup setelahnya mesti di bawahnya dalam segala hal, dalam ilmunya, dalam perjuangannya, dalam dinnya. Begitulah disebutkan oleh Rasulullah SAW, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minha. Tidak akan datang suatu zaman kecuali zaman setelahnya akan buruk dari itu. Para ulama menyebutkan dengan wafatnya para ulama. Jadi wafatnya para ulama menunjukkan hari-hari yang akan kita lewati adalah hari-hari yang buruk daripada sebelumnya. Sehingga para ulama mengatakan, menafsirkan hadis Rasulullah tersebut, tidak akan ada suatu hari kecuali hari setelahnya lebih buruk. Dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Karena wafatnya para ulama tidak ada yang bisa menggantikannya. Siapa yang bisa menggantikan kedudukan Syekh Albani rahimahullah? Siapa yang bisa menggantikan kedudukan Syekh bin Baz rahimahullah? Disebutkan ketika Syekh bin Baz rahimahullah meninggal dunia, maka dirapatkan oleh ulama-ulama dan dibagi-bagikan pekerjaan Syekh semasa hidupnya. Maka pekerjaan beliau tertutupi oleh puluhan orang banyaknya, belasan para ulama dan puluhan para ahli-ahli administrasi dan organisasi. Tidak ada yang menggantikan. Dia ummah. Syekh bin Baz satu generasi sendirian. Dia berjalan sendirian, berbuat sebagaimana berbuatnya suatu generasi, berbuat sebagaimana berbuatnya satu kaum. Dia sendirian di dalam ketuaannya, di dalam kebutaannya beliau buta. Syekh Albani juga begitu. Dikumpulkan semua karangan beliau, kemudian dibuat sebuah panitia, dibiayai oleh sebuah negara yang kaya seperti Arab Saudi. Maka tidak akan bisa berbuat seperti berbuatnya Syekh Albani sendirian. Jadi meninggalnya ulama adalah berkurangnya agama, berkurangnya din. Lihat berita yang terjadi, yang sering kita dengar di Arab Saudi. Berapa banyak dai-dai sufur, dai-dai yang mengajak
wanita-wanita untuk bertelanjang. Bagaimana da'i-da'i barat, cinta kepada barat, orang-orang yang berdasi dan semacamnya itu, mulai berani memunculkan pemikiran yang selama ini mereka tidak berani memunculkan pemikiran semasa hidup Syekh bin Baz. Tidak berani. Sekarang baru berani. Menunjukkan kedudukan ulama benar-benar besar di hati kita, di hati setiap muslim yang cinta akan agamanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, si A hafal Quran 30 juz, tapi sebagian ayat Al-Quran itu tidak diamalkan. Si B tidak hafal Quran, tapi ayat Quran yang dia ketahui dia amalkannya. Pertanyaannya, mana yang lebih baik antara dia berdua? Yang satu hafal 30 juz, tapi sebagian ayat Quran tidak diamalkan. Si B tidak hafal Quran, tapi ayat Quran yang dia ketahui dia amalkannya. Mana yang lebih baik antara berdua? Mana yang lebih baik? Pertama, lihat dahulu, kalau seandainya yang dia, si A yang hafal 30 juz ini, dia tidak mengamalkan sebagian Al-Quran, yang dia maksud adalah semua Al-Quran. Siapa yang sanggup mengamalkan semua Al-Quran? Tidak ada yang bisa sanggup mengamalkan semua Al-Quran. Tidak ada. Yang hanya tercela bagi seorang muslim, dia tidak sanggup menjalankan yang wajib. Selagi si A ini yang hafal 30 juz, dia melaksanakan yang wajib dan berusaha menutupi kekurangan yang wajib tersebut dengan yang sunnah, dia adalah antara manusia yang terbaik. Tidak semua Al-Quran yang ada dalam 30 juz itu wajib. Makanya para ulama kita mengatakan, seperti Imam Ahmad dan Sufyan Ats-Tsauri, ketika berbondong-bondong ulama hadis datang kepada, apa katanya, wahai ulama hadis, sedang apa kalian ini? Apa kata mereka? Kami sedang menulis hadis. Ketahuilah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dari harta yang kalian cari tersebut 2,5%. 2,5%. Kalau seandainya kalian mempunyai 200 dirham, maka kalian akan menzakatkan berapa dirham? 2,5%-nya 5 dirham. Dan juga jangan lupa, kalau kalian mempelajari 200 hadis, minimal kalian mengamalkannya 5 hadis. Minimal kalian mengamalkannya 5 hadis. Sudah berapa ratus hadis itu? 300. Minimal antum mengamalkannya 7-8 hadis. Itu di dalam masalah yang sunnah ya ikhwan. Sedangkan yang wajib, yang belajar maupun tidak belajar, tetap berdosa jika seandainya ditinggalkan. Antum sangka wanita-wanita yang tidak tahu hukum berjilbab itu berpahala ketika mereka tidak berjilbab? Atau antum sangka bapak-bapak yang tidak mengerti tentang wajibnya salat, ketika mereka tidak salat mereka berpahala? Subhanallah, tidak ada bedanya yang tahu tentang wajibnya salat dengan yang tidak tahu wajibnya salat, mereka di dalam meninggalkan mereka berdosa kedua-duanya. Tidak ada bedanya. Nah, Anda menuntut ilmu di sini ini di samping mengetahui yang wajib, Anda juga mengetahui yang sunnah, yang mustahab. Dengan itu kita berlomba-lomba. Dengan yang wajib kita lakukan sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yang sunnah kita bisa berharap mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman. Dengan apa beriman? Dengan ilmu. Karena dengan ilmu akan bertambah iman dan akan menjadi amal. Allah mengangkat orang-orang yang diberikan ilmu untuk mengangkat. Ilmu yang dimaksud ada ilmu Quran dan sunnah. Ilmu Quran dan sunnah, karena ilmu itu yang bisa menambah amal saleh. Jadi dia saling berkaitan. Nah, jadi kita katakan kedua-duanya insyaallah ta'ala dalam keadaan baik jika seandainya mereka tidak melakukan dosa. Itu aja insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik.
Nah, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.